Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 yang telah diterima di SMA Negeri 2 Semarang. Saya ucapkan selamat pada kalian karena kalian bisa bergabung di SMA Negeri 2 Semarang. Kalian bayangkan saja berapa banyak teman-teman kalian di luar sana yang tidak bisa diterima di SMA Negeri 2 Semarang dan terpaksa harus menelan kekecewaannya. Oleh karena itu anak-anak, sebagai tanda syukur kalian karena telah bisa diterima di SMA Negeri 2 Semarang, saya harap kalian mau bekerja keras, mau belajar keras, dan kita sukses bersama-sama. Anak-anakku, walaupun kita pada hari ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kalian bisa mendengarkan suara saya. Pada saat kesempatan tatap muka nanti, saya harap kalian sudah bisa mengenali saya dari mengenali wajah saya karena ada foto saya di sana. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Bu Andri. Kita belajar bersama dalam pelajaran biologi. Ayo, siapa yang tidak suka belajar biologi? Saya yakin kalian semua yang memilih jurusan IPA itu karena menyukai biologi. Ya, oleh karena itu, mari kita buat pelajaran kita ini adalah pelajaran yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Kita buat belajar itu mudah. Bagaimana cara belajar biologi? Bu, biologi itu sulit. Bu, biologi itu banyak hafalannya. Bu, biologi itu banyak nama Latin yang harus dihafalkan. Iya, anak-anakku jangan pernah memaksa diri kalian untuk menghafal, karena nanti kalian akan kecewa. Tapi rajinlah kalian membaca. Ya, ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Kalian harus rajin membaca, ya. Kunci dari sukses, kunci dari keberhasilan dalam belajar mata pelajaran apapun adalah satu, ketekunan dan niat yang kuat. Ketekunan dan niat yang kuat. Tekun dalam hal apa? Mau membaca. Kemudian apa, Bu? Mengulangi membaca. Lalu membaca yang lain lagi dan membaca yang lain lagi. Oleh karena itulah maka sekarang ini ditekankan untuk terus kita menyukai membaca dan memperkaya otak kita dengan bacaan-bacaan yang positif. Karena apa? Karena buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita bisa menembus dunia manapun walaupun tubuh kita masih tetap ada di rumah. Anak-anakku, untuk membaca pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian anggap itu sulit dan membosankan, maka saya punya trik. Saya punya teknik membaca. Bagaimana caranya membaca biar kita tuh tidak sia-sia. Satu kali membaca, kok nggak ngerti ya Bu, kemudian sudah putus asa dan tidak mau baca lagi. Itu salah. Kenapa? Salah teknik membacanya. Mari pada pertemuan kita yang pertama kali ini kita belajar tentang teknik membaca. Teknik membaca yang akan saya ajarkan di sini adalah teknik yang sudah terbukti keampuhannya. Jadi kalian tidak usah mempertanyakan lagi, tenane, betul. Karena ini sudah dilakukan oleh banyak orang yang sudah sukses di bidangnya. Tekniknya namanya PQ4R. PQ4R ini kalau kalian terapkan maka kalian akan menjadi pembelajar mandiri yang sukses. Jadi belajar itu bukan harus disuruh-suruh, bukan harus didorong-dorong oleh orang tua atau oleh guru.
Tetapi karena kemauan kalian, karena kalian punya harapan masa depan yang lebih cerah, lebih terang, yang lebih baik daripada sekarang. Kalau kalian harus menunggu disuruh, dimarahi, harus diperintah, maka jangan harap kalian akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Oke? Mari kita buka yang pertama, PQ4R, PQ4R ini adalah singkatan dari apa? Preview, question, read, reflect, recite, review. Nah, yang pertama sekarang kita bahas tentang preview. Apa sih preview itu? Nah, kalau kalian punya buku yang harus dibaca, punya tugas untuk membaca, pasti paling depan begitu kalian buka bukunya yang terlihat jelas adalah judul. Betul. Judulnya akan terlihat jelas. Tidak perlu kalian baca mendetail dulu. Preview itu melihat secara global, secara keseluruhan dari depan sampai akhir. Silakan kalian lihat judul, kalian lihat subjudul. Setelah lihat subjudulnya, kalian baca summary-nya. Summary itu ringkesan rangkumannya, kesimpulan dari bacaan itu. Oke, kalau sudah kalian baca summary-nya, kalian pasti akan punya gambaran di dalam otak kalian. Apa sih isi dari bacaan itu? Ya, apa sebetulnya nanti yang akan kalian baca? Karena kalian sudah baca kesimpulannya dulu. Nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan. Jadi bayangkan kalian nanti apa ya ini? Buatlah deretan pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya, apa, bagaimana, siapa, di mana, mengapa, ya. Gunakan semua kata tanya itu untuk mencari tahu lebih dalam sebelum kalian baca. Setelah kalian membaca resumenya, belum baca ke dalam, kalian buat saja pertanyaan. Pertanyaan ini nanti akan kita cari jawabannya. Kalian harus cari jawabannya di dalam bacaan itu. Buatlah 10 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Apa, mengapa, bagaimana. Apa, mengapa, bagaimana. Oke? Kalau sudah, barulah membaca dengan teliti. Membaca dengan teliti. Membaca dengan teliti itu bisa kalian lakukan, nggak usah buru-buru. Baca mengerti setiap paragraf, kemudian setiap paragraf buatlah catatan pinggir. Itu kalau kalian di buku itu kan mesti pada bagian pinggirnya ada tempat yang putih itu yang tidak ada tulisannya. Itu bisa kalian buat catatan pinggir. Dalam setiap paragraf itu selalu ada min idenya atau ide pokoknya. Kalimat pokok dalam setiap paragraf itu mesti ada ide pokoknya. Kalian tangkap itu, pegang erat-erat, pahami ide pokoknya. Lalu ambil kata kuncinya. Jadi satu paragraf diperes menjadi satu kalimat yang merupakan pokok pikirannya, lalu yang dituliskan di catatan pinggir tak usah banyak-banyak kata, tapi kata kuncinya saja. Kata kunci jangan banyak-banyak, 1 atau 2 kata saja cukup. Tuliskan di pinggirnya. Pakai ballpoint merah, oke. Ya. Kalimat pokoknya kemudian di stabilo, boleh.
Kalimat pokok yang ada di paragraf di stabilo. Oke. Kemudian kata-kata kuncinya ditaruh di pinggir. Boleh. Nah, semua paragraf perlakukan sama. Kemudian kalian reflect lagi, kalian ulang lagi. Setelah kalian membaca sampai selesai, kemudian reflect lagi, kalian ulang dari awal paragraf lagi. Tidak usah membaca kali ini. Kali ini nggak usah membaca, tapi lihat catatan pinggirnya, lalu kalian bayangkan lagi isi dari paragraf itu apa. Oh, ternyata kalau catatan pinggirnya mengatakan bahwa fungsi dari sel misalnya, fungsi dari sel. Oh, kata kuncinya fungsi dari sel. Tadi fungsi sel itu apa? Bayangkan saja. Ya. Kemudian masuk ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua kata kuncinya apa? Ingat kembali isi dari paragraf kedua ini. Ya, ingat kembali. Kemudian ini diulang lagi. Lalu gunakan ini untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Ya, untuk menjawab pertanyaan. Cobalah untuk menjawab pertanyaan kalian. Menjawab pertanyaan kalian yang sudah kalian susun tadi. Jawablah pertanyaan yang kalian susun tadi. Baiklah, kita masuk pada tahap selanjutnya setelah reflect. Jadi reflect tadi adalah kalian usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun sendiri. Jawab semuanya. Temukan jawabannya di bacaan. Kalau misalnya kok saya belum menemukan jawaban dari pertanyaan saya pada bacaan, ulangi lagi, cari lagi. Sampai semuanya bisa terjawab. Nah, tahap selanjutnya adalah recite. Recite itu cukup kalian diam, duduk merenung, membayangkan, kemudian mengulang kembali. Bayangkan bahwa otak kalian itu sedang melakukan membaca, tapi buku bacaannya sudah ada di otak. Jadi buka dari depan, halaman pertama, halaman kedua isinya apa, halaman ketiga isinya apa. Kadang-kadang kalau kita sudah terlatih dengan cara yang seperti ini, sampai warna dan gambar yang ada di buku itu terbayang di otak kita. Jadi misalnya kita belajar ini ya, kemudian bagian ini terletak pada tulisannya yang ini terletak pada halaman sekian di pojok kanan atas, atau di bagian tengah, atau di bagian bawah. Nah, itu nanti akan sampai teringat sampai seperti itu gambarannya di otak kita jika kita sudah benar-benar terlatih. Anak-anak, kita harus rajin, kita harus mau berusaha keras untuk bisa mengubah otak kita ini menjadi benar-benar seperti fotokopi. Otak kita bisa Bu seperti fotokopi, bisa, tapi dengan usaha, ya, dengan usaha. Kalian coba, ada seorang ustadz yang saya sangat kagumi kalau dia menyebutkan hadis. Itu hadisnya diriwayatkan oleh siapa, di halaman berapa, pasal berapa, beliau bisa menjelaskan dengan sangat cermat. Kemudian Al-Quran juga beliau bisa mengkaitkan, oh kalau temanya ini ada pada Quran surat ini, ayat ke ini, kemudian ada lagi Quran surat ini, ayat ke ini, walaupun itu bercabang ke surat-surat yang lain sampai banyak sekali, beliau hafal semuanya.
Subhanallah. Otak kita bisa seperti beliau? Bisa, anak-anak. Kalian bisa seperti beliau. Saya yakin, tapi itu butuh kerja keras. Ya. Oke. Lanjut. Usahakan untuk membuat catatan-catatan. Usahakan untuk membuat catatan-catatan. Nah, catatan yang paling menyenangkan, yang paling enak itu dalam bentuk mind mapping. Nah, mind mapping ini adalah seperti bukan peta konsep, tapi peta berpikir. Peta berpikir ini akan memberikan gambaran kita stepnya, urutannya. Kita bisa buat urutannya itu sama dengan seperti kita membuka buku. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh saja, kalau di dalam biologi biasanya kita ciri umum dulu, setelah ciri umum itu masuk ke ciri khusus, kemudian klasifikasi, kemudian contoh, kemudian peranan dalam kehidupan. Itu sudah seperti urutan. Nah, urutan ini biasanya di dalam buku juga seperti itu. Maka mind mapping kita buat seperti itu. Kita usahakan satu bab kita pindahkan pada satu lembar kertas. Nah, coba bayangkan kalian bisa memindahkan 30 halaman yang ada di buku ke dalam satu lembar kertas. Mungkinkah? Mungkin. Bagaimana cara membuat mind mapping? Letakkan judulnya di tengah. Judulnya di tengah. Misalnya kalau nanti kalian pertama masuk ini, nanti pokok bahasanya adalah ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi, tulis di tengah. Kasih lingkaran. Apa yang dibicarakan dalam ruang lingkup biologi? Kasih panah. Yang pertama dibicarakan adalah misalnya kaitan ilmu biologi dengan ilmu yang lain, misalnya. Kemudian apa lagi? Nah, buat cabang-cabang di situ. Kalian bisa gunakan juga simbol-simbol. Simbol-simbol itu apa? Simbol itu gambar-gambar yang lucu yang kalian suka. Tambahkan di situ. Tapi gambar itu bukan gambar hiasan loh. Gambar itu adalah gambar yang fungsional yang bisa mengingatkan kalian pada materinya. Ya, jadi nanti akan saya berikan contoh menggunakan simbol-simbol yang menarik. Lalu apa lagi? Dengan warna-warni. Dengan ballpoint yang warna-warni dan juga dengan ikon dan gambar. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya otak kita itu suka yang berwarna-warni, yang indah, yang banyak gambar. Tapi sok kadang-kadang males banyak tulisan. Nah, yang banyak gambarnya, yang indah, yang warna-warni, ini nanti akan lebih memberikan kesan pada otak kita sehingga kita suka. Kalau sudah jadi, maka tempelkanlah hasil mind map kalian itu di dinding dekat kalian tidur. Nanti setiap kali tidur dilihat lagi, direview lagi. Diulang lagi sebetulnya itu tadi apa. Nah, kalau ini diulang, minggu pertama kalian 1 kali belajar, ngulang, nempel. Ini masih ada di permukaan atas, jadi memori jangka pendek. Tapi kalau kalian ulangi lagi minggu berikutnya, nanti dia akan lebih turun, mengendap ke dalam. Ulangi lagi, mengendap lagi ke dalam. Ulangi lagi, mengendap lagi, sampai dia benar-benar tertinggal di memori jangka panjang. Nah, kalau sudah tertinggal di memori jangka panjang, maka kalau kalian mau panggil lagi, ingat lagi, keluar semuanya dengan sendirinya. Ya, jadi pada dasarnya otak kita itu punya ingatan atau memori jangka pendek dan memori jangka panjang.
apa yang kita hafalkan akan nempel terus dan tinggal di memori jangka panjang jika kita mau mengulang-ulang. Tapi kalau kita belajar hanya satu kali dan berharap kita nanti jadi orang yang pinter, bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan, ya nanti dulu harus ada ketelatenan. Jadi yang namanya sukses itu butuh perjuangan. Nah, tidak hanya kalau kalian santai-santai saja, ya lihat hasilnya nanti akan sangat berbeda, ya. Oke, ini saya berikan kalian satu contoh mind mapping. Nah, ini mind mappingnya banyak sekali cabang-cabangnya, banyak sekali warna-warnanya, ada banyak gambar-gambarnya. Saya yakin kalian bisa bikin yang lebih bagus, anak-anak. Lihat, ini lihat ya. How to focus in the age of distraction. Ini bagaimana kita fokus pada tujuan kita, pada umur kita yang sekian ini. Dimana kita itu banyak sekali keinginannya. Pengen apa? Pengen kerja. Pengen apa? Punya uang sendiri. Pengen apa? Pinter, sukses, punya pacar, jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali kan keinginan kita. Nah, akan tetapi banyak juga hal-hal yang bersifat mengganggu, menghalangi niat kita untuk mencapai cita-cita kita itu. Maka kita harus menyusun strategi bagaimana kita harus bisa menjadi pembelajar yang sukses. Bagaimana kita memfokuskan diri kita untuk mencapai cita-cita kita, menjadi pembelajar yang mandiri, yang sukses dengan usaha kita. Jadi mulai start pertemuan pertama ini, saya ingin mengetahui proyek kalian. Di sini adalah janji kalian, kontrak belajar kalian dengan saya. Kontrak belajar ini harus kita bikin lebih awal. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang pembelajar yang berhasil? Saya minta untuk membuat perjanjian dulu dengan saya. Kontrak belajarnya saya minta dalam bentuk mind mapping. Bagaimana saya bisa sukses belajar biologi dan sukses tidak hanya belajar biologi, mata pelajaran yang lain. Bagaimana saya bisa jadi orang yang sukses? Ya, ini contohnya, contoh dari mind mappingnya. Nah, saya minta kalian untuk membuat yang semacam ini, tapi khusus untuk diri kalian. Tak usah muluk-muluk. Tapi apa yang kalian tulis di situ harus kalian bisa lakukan. Ya, misalnya di situ create ritual habits. Create ritual habits itu adalah membiasakan kegiatan-kegiatan ritual. Sholatnya yang taat, sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggal. Kemudian tidak hanya sholat 5 waktu, kalau saya sudah sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal sejak SD. Oke, sekarang tambah sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Kalau itu saya sudah biasa, tambah lagi dengan apa? Sholat duha setiap istirahat. Jam istirahat berangkat ke masjid, sholat duha. Itu sudah, tambah sholat tahajud. Nah, itu semuanya kalian bangun dari diri kalian sendiri. Kemudian bagaimana kebiasaan belajar? Kebiasaan belajar, how to, kalau di situ how to work, how to belajar itu how to learn ya. Bagaimana how to study,
Bagaimana harus belajar? Kalian pakai bahasa Indonesia saja, jangan pakai bahasa Inggris, nanti saya juga bingung. Ya, pakai bahasa Indonesia. Bagaimana rencana saya belajar? Tuliskan di situ jam berapa sampai jam berapa belajar. Ya, bagaimana manage waktu? Apa yang harus saya lakukan untuk memanage waktu? Lalu bagaimana saya harus melakukan detoksifikasi terhadap teknologi-teknologi yang mengganggu atau menghalangi saya untuk mencapai cita-cita. Facebook ilangi, Instagram nanti dulu. Nggak diilangi nggak, cuman diatur waktunya. Kalau nggak diatur waktunya itu ya nanti kalian repot sendiri. Ya, diatur waktunya jam berapa sampai jam berapa saya bisa main sosial media. Kalau perlu kalian janjian dengan teman-teman kalian yang satu geng. Kita online-nya hanya misalnya saja jam berapa? Jam 4 sampai jam 6 sore ya, sebelum maghrib sudah kita selesaikan. Udah, itu saja. Nanti kalau sudah habis maghrib ya waktunya belajar. Artinya apa? Kalau ada yang tidak menepati janji misalnya online di jam yang tidak ditetapkan ya jangan dilayani, biar dia sendirian. Nanti kalau dia sendirian kan dia akan turun sendirian terus belajar. Kalau kalian layani ya nanti nggak jadi, nggak belajar. Oke? Itu semua yang kalian diblok, semua program-program yang tidak bermanfaat. Drama-drama Korea ditonton hanya Sabtu dan Minggu. Jam berapa sampai jam berapa? Jangan Sabtu dan Minggu, tapi dari malam sampai pagi, akhirnya siang tidur. Ya itu tidak sehat juga. Jadi self controlnya diberlakukan di sini. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Kalian harus menolong diri kalian sendiri dari ketergantungan terhadap sosial media dan hiburan-hiburan entrepreneur yang ada di sosial media, yang ada di dunia maya. Kalian harus fokuskan, kalau kalian itu menggunakan alat teknologi, maka gunakanlah alat teknologi itu untuk mencapai cita-cita kalian. Oke? Setelah itu mulailah setiap minggu lakukan reflect and review. Apakah kalian sudah berhasil ataukah kalian cuma PHP? Ya? Apakah kalian sudah berhasil? Apakah kalian bisa menaati? Nanti lakukan reflect, tiap minggu lakukan reflect. Dan kita bisa berkonsultasi langsung dengan Bu Andri kalau apabila kalian membutuhkan. Oke? Nah, demikian anak-anak. Saya harap mind mapping tentang kontrak belajar kalian ini kalian kerjakan. Kalian gambar saja di kertas, terserah. Pakai pakai warna-warni ya biar cantik, pakai gambar, pakai warna-warni, monggo silakan. Nggak usah terlalu besar, sebesar folio HVS F4 aja ya. Kemudian kalian foto dan kirimkan ke kantung belajar yang nanti akan saya bagikan alamatnya di WA group. Demikian anak-anak, mohon maaf jika kali ini saya tidak bisa melayani pertanyaan, maka pertanyaan yang ingin kalian sampaikan pada saya akan saya jawab melalui WA group. Baiklah, pada hari ini kita akhiri pertemuannya sampai di sini.
Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian segera menindaklanjuti. Dan tetap semangat anak-anak, jaga kebersihan, tetap tinggal di rumah, tidak keluar dari rumah kalau tidak benar-benar penting. Dan jangan lupa protokol COVID-19 untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Gunakan masker jika keluar rumah. Masuk rumah harus langsung menuju ke kamar mandi, cuci semua, cuci tangan, cuci kaki, dan seterusnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.